Malam, gimana kabarnya Alfa? Halo. Halo, wah kayaknya kita baru sebelumnya ya Alfa ya. Oke, gimana kabarnya Alfa? Sudah mendingan atau belum batuknya? Sudah. Sudah, Alhamdulillah, udah mendingan ya. Oke, kita ketemu lagi hari ini. Gimana tadi hari ini Alfa? Boleh cerita dulu, tadi hari ini Alfa gimana di sekolah? Terus belajar apa aja? Eh, Belajar bahasa Inggris sama PKN. Oh, Belajar apa? bahasa Inggris Belajar. sama Hmm. PKN. Terus habis itu apa lagi? Terus itu belajar demokrasi sama pemilihan suara OSIS, ketua OSIS. Wah, Hafa ikut organisasi apa nih di sekolah? Sudah ada organisasi belum di sekolahnya Hafa? Baru jadi tim ses, mau jadi OSIS. Wah, oke, Hafa keren nih Hafa ya. Ternyata tertarik juga ikut organisasi di sekolah ya, supaya lebih aktif, soft skill dan juga hard skill. Jadi kalau Hafa belajar di sekolah, di dalam kelas, itu kan dari segi pengetahuan, nah itu kan hard skill-nya ya. Kemudian, nah kalau di luar kelas ya, kayak ikut organisasi, terus Hafah ikut komunitas-komunitas. Nah, itu mengembangkan soft skill-nya Halfa. Keren nih Halfa. Oke, sudah lebih ini ya, sudah mendingan juga ya batuk pileknya ya. Oke, karena sudah, kita akan mulai belajar nih. Apakah sudah siap Halfa untuk belajar hari ini? Ya, Siap. ya, Oke, good Halfa. Nah, coba. Sekarang Miss mau share screen dulu nih. Udah kelihatan atau belum Halfa? kelihatan. Oke, kita tunggu dulu ya. Sepertinya masih proses nih, karena Miss lagi mau full screen, biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sekarang apakah udah kelihatan apa? Kelihatan. Sudah, oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan lagi Alfa. Nanti kalau masih ada kendala yang kemarin, nanti kita bahas lagi di akhir kelas ya, kalau waktunya masih cukup. Atau Alfa boleh by personal chat seperti biasanya, kayak kemarin ya, Alfa chat ke Miss Oksa gitu. Oke, Alfa ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan lagi nih materinya tentang Object Oriented Programming. Nah, masih sama ya. Nah, bedanya apa? Kita akan belajar membuat kelas apa. Nah, apa itu kelas? Nah, kita akan pelajari hari ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini Hafah ceritanya masih sama ya. Bayangkan Hafah di sini bekerja di sebuah perusahaan ya, company IT. Kemudian kita bekerja sebagai junior developer ya, junior developer. Kemudian kita akan bekerja sama dengan project manager kita Hafah, yakni Emily ya. Emily meminta kita untuk membuatkan ya kode program yang Emily minta. Kemudian, nah ini ada beberapa tim. Ada tim development management, lalu ada development team. Kemudian pada bagian-bagian tersebut, nah ini terdiri dari beberapa ini orang juga. Ada bagian producer, manager project, lalu ada project manager, developer, game designer, artis, dan juga tester. Nah, jadi kalau kita nanti membuat game ya, jadi di sini perusahaannya ini adalah perusahaan game development nih, jadi membuat game. Nah, jadi nanti Alfa role-nya yang mana? Nah, ini pada bagian development team ya, Alfa menjadi bagian dari developer. Nah, ini ya perannya Alfa di sini. Oke, lanjut lagi Hafa. Nah, berikutnya ya, untuk membuat game, nah kita perlu untuk membuat objek. Nah, contohnya di sini ada beberapa objek yang biasa Hafa temui. Hafa suka main game apa biasanya? Roblox. Roblox. Nah, di sana biasanya apa? Ada objek apa aja di game Roblox itu? Apa biasanya main apa nih? Judulnya gamenya apa tuh? Bloxroot. Bloxfruit, wah, oke, Elsa sangat ini ya familiar dengan Bloxfruit ya. Biasanya kalau di offline kelas yang di Surabaya itu, kalau pas lagi istirahat, studinya pada main Bloxfruit.
Oke, terus di Blogspot gimana tuh? Abang? Boleh diceritain? Di Blogspot gimana tuh? Biasanya sih itu hunting Leviathan. Oke, terus di sana objeknya ada siapa aja? Perannya di sana Ad- ada siapa aja? Biasanya kami berenam mainnya. Berenam. Sama siapa aja tuh, apa biasanya? Teman se-Discord. Oh, teman di Discord, teman yang suka main game gitu ya. Iya. Oke, Alfa. Keren nih, keren Alfa. Oke, berarti sudah sangat familiar dengan game ya. Jadi lebih gampang untuk membuat development game gitu. Oke, lanjut lagi Alfa. Di sini contohnya ada Ranger, lalu ada Rocket, lalu ada Car, kemudian ada Archer, Castle, Dragon, dan lain-lain. Ini contoh-contoh objek ya yang bisa kita temui di dalam game banyak sekali jenis-jenis gamenya. Kemudian, nah ini ya, kita lihat kembali pada, nah ini, membuat objek, ya, membuat kelas. Jadi untuk membuat objek, Alpha perlu mendefinisikan sebuah kelas. Nah, apa itu kelas? Oke, kita lihat dulu. Di sini ada gambar objek apa nih, Alpha, di layar? Ada objek Mobil. mobil, iya. Ada objek mobil berwarna kuning ya. Kemudian, nah kita bisa mendeskripsikan di situ ya. Mobilnya warnanya kuning. Kemudian, apalagi apa? Boleh dideskripsikan dulu. Mobilnya yang di depan. Eh, Apa ya? Apalagi rodanya, Mobil. ini jenisnya. Rodanya ada 4. Terus Nah, terus seperti mobil sport. nah, oke, seperti mobil sport gitu ya. Nah, ini adalah contoh sebuah deskripsi ya, Pak. Kemudian, nah ini ya, contohnya seperti ini. It can drive, it start, it has wheels, people can sit in it, ya. It has mirrors. Nah, apakah benar, Papa? Betul ya. Nah, ini adalah sebuah mobil. Dari hasil deskripsi yang ada di depan ya, seperti yang Alfa contohkan tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi yang sudah Alfa sebutkan tadi ya, itu adalah sebuah contoh objek. Nah, itu sebuah mobil. Kemudian ya, dari sebuah objek mobil kita bisa sebutkan sebuah kelas. Nah, ini ada objek kelas. Oke, kita lihat dulu. Jadi dari mobil ya, satu jenis kelas mobil itu bisa terdiri dari banyak sekali jenis-jenis mobil ya, seperti yang ada di layar. Ada mobil apa saja, Pak, di sini? Ada apa ini? Ada Mobil. mobil kargo, ada mobil klasik, ada mobil gambar, ada Mobil. mobil warna-warni, ada mobil Bugatti, ada apa ini ya? Tidak tahu. Oke, Ada banyak mobil. sekali ya, Pak ya. Mobilnya saking banyaknya, apa tadi itu menyebutkan ada mobil kargo, mobil klasik, warna-warni, mobil sport, dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali. Masih banyak lagi ya jenis-jenis mobil ya di luar sana. Nah, itu adalah contoh sebuah jenis ya, sebuah kelas. Jadi kelasnya adalah mobil. Kelas mobil memiliki banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, ini ya, jadi ada kelas mobil. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita bisa membuat sebuah instance of a class. Nah, contohnya seperti ini apa? Kita sudah pernah praktek ya. Kemarin kita pakai objek apa-apa? T ya, kita pakai T1, T2, T3. Nah, jika objeknya ada 3, maka kita gunakan nama T1, T2, dan T3. Jika objeknya ada 2, berarti T1 dan T2. Kalau ada hanya satu, berarti cukup T1 saja ya, atau T. Nah, itu sudah cukup. Kemudian di sini contohnya ada T1 sama dengan turtle. Artinya ya, T1 adalah objek. Nah, ini dia adalah instance of a class. Nah, objeknya T1. Kemudian, nah ini ada turtle. Kita sebutkan ini sebagai kelas konstruktornya. Ya. Jadi T1 itu adalah sebuah turtle. Kemudian, ya, kita lanjut lagi berikutnya. Ini ada konstruktor. Nah, jadi kalau biasanya kita akan membuat
mobil. Nah, sebelumnya kita buat konstruksinya dulu ya, apa ya? Kalau kita mau bikin rumah, nah itu harus ada gambar konstruksi rumahnya dulu ya. Kemudian kalau mau bikin desain apa ya? Motor. Nah, itu ya kita buat desainnya dulu sebelum kita membuat sebuah motor yang jadi. Lalu kita mau bikin robot. Nah, kita buat desainnya dulu, kita gambar. Nah, ini contoh sebuah konstruksi. Contohnya di sini ada konstruksi mobil. Nah, ini contoh konstruksi. Lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi untuk membuat sebuah kelas ya, konstruksinya seperti ini ya, Fah ya. Jadi kalau pada coding, kita juga akan membuat konstruksi. Konstruksinya contohnya seperti ini penulisannya. Dimulai dari kelasnya. Kelas, kemudian kita beri namanya, nama kelasnya, misalnya mobil gitu. Kemudian di dalam kelas mobil kita definisikan deskripsinya. Nah, deskripsinya ini berisi metode-metode. Ya, kalau di kode program Python, kita akan beri metode-metodenya. Nah, di sini yang pertama ada definition init. Nah, apa itu definition init? Definition init ya kita gunakan untuk inisiasi, yakni menyalakan seluruh fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Kemudian ya, ada definition print info. Nah, ini ada fungsi atau metode print info yang digunakan biasanya untuk mencetak informasi dari setiap objek. Nah, misalnya di sini tadi ada kelas mobil ya. Objek mobil kita print info. Oh, ternyata mobil memiliki warna biru tadi. Kemudian warnanya misalnya apa? Kemudian rodanya berapa ya. Lalu kita definisikan bisa muat berapa orang kayak gitu ya. Itu untuk print info. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kalau Alfa ingin menambahkan definition lagi masih bisa ya. Jadi kita tambahkan metode-metode selain itu masih bisa. Nah, penulisannya seperti yang ada di sini. Jadi sejajar. Definition selalu sejajar dengan definition. Oke, lanjut lagi ya, Alfa ya. Berikutnya. Oke, ini sudah. Nah, jadi hari ini kita nanti akan belajar untuk membuat quest untuk game The Dragon and The Knight and the Dragon. Nah, ini ya. Kita akan membuat quest ya, text quest untuk game The Knight and the Dragon. Gamenya namanya itu. Kemudian ya, apa saja tahapannya? Nah, tahapannya ya, kita akan membuat kelas hero terlebih dahulu. Nah, ini ada kelas utama. Hari ini kita akan belajar membuat kelas utama. Kelas utamanya kita beri nama hero. Kelas hero, kemudian kita deskripsikan ya konstruktornya. Nah, tadi terdiri dari metode apa saja kita masukkan di dalamnya. Di sini ada define the method of the class. Nah, kita definisikan metodenya ya. Yang ada definition. Nah, itu tadi adalah metodenya. Kemudian create instance. Nah, itu ya. Jadi kita akan beri informasinya untuk knight, kemudian dragon, ya, dragon, kemudian ada yang namanya di sini nanti kita kasih informasi untuk nama-nama tokohnya ya. Ada Helen, ada Richard. Nah, nanti Miss akan tunjukkan nama-namanya. Oke, kemudian will program duel between instance of the class. Nah, jadi nanti kita akan bikin program juga untuk duel ya, melawan. Misalnya Helen akan melawan Richard. Kemudian Richard akan melawan Dragon, misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ya untuk mind map dari kelas hero. Nah, kelas hero itu terdiri dari dua. Ada kelas field dan juga kelas method. Kemudian pada kelas field itu terdiri dari beberapa informasi. Nah, ini ada karakter name, kemudian health level, armor class, strike force, dan juga weapon. Nah, jadi nanti tiap objek pada game memiliki nama. Nah, misalnya kita kasih nama di sini ada Helen, lalu ada Richard, lalu health level, ini tingkat kesehatannya, lalu armor class-nya. Nah, ini dalam bentuk angka, Pak ya. Armor dalam bentuk angka, strike force-nya juga dalam bentuk angka. Kemudian weapon, nah senjatanya nanti Alfa bisa gunakan yang ada di sini.
Misalnya, Hafah gunakan senjata untuk Richard, ya ini pedang. Ya. Kemudian Helen kita kasih senjata panah. Nah, itu ya. Jadi nanti Hafah bisa definisikan untuk weaponnya. Kemudian ada kelas metode. Nah, ini kalau untuk kelas metode ya, metodenya kita berikan. Ada print information about the character. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah strike the enemy. Nah, ini informasi melawan musuh ya. Jadi nanti kita akan munculkan pada output. Oke, ini adalah bagian-bagian dari yang akan kita kerjakan nantinya apa. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia yang Miss maksud tadi Richard. Nah, di sini. Di sini ada tokoh namanya Richard Haffa. Kemudian Richard memiliki health, tingkat health-nya adalah 50. Lalu armornya Richard 25. Kemudian strike force-nya 20. Lalu weapon-nya Richard adalah sword ya atau pedang, sword. Nah, itu. Ini untuk informasi objek ya tokoh Richard. Kemudian berikutnya, nah cara membuatnya bagaimana? Kita bisa definisikan kelas hero terlebih dahulu, Pak. Kelas hero ya ada dua metode, yakni definition init ya yang pertama, lalu yang kedua adalah definition print info. Nah, pada definition init kita berikan informasinya ya. Ada name, health, armor, power, dan juga weapon. Kemudian setelah itu kita beri informasi berikutnya, yakni untuk definition print info. Nah, di sini Hafah bisa gunakan ucapan selamat ya untuk objeknya. Misalnya di sini greet the hero. Kemudian self-name ini digunakan untuk memunculkan nama dari masing-masing tokoh. Nah, yang pertama tadi ada Richard ya. Di sini baru ada satu. Masih ada Richard. Berarti greet the hero Richard. Kemudian health level. Nah, dia akan munculin level health-nya si Richard. Misalnya 50. Nah, kayak gitu ya. Kemudian heart levelnya 50,2, 50 gitu ya. Lalu setelah itu kita beri variabel night di sini. Nah, coba hafal lihat di sini ada night. Night sebagai variabel yang menyimpan apa? Hero, informasi dari hero ya. Namanya Richard, kemudian health levelnya 50, armor class-nya 25, power of the strike-nya 20, weapon-nya adalah sword. Nah, ini untuk informasi dari Richard. Kemudian, kalau Hova ingin mencetak informasi seperti ini ya, yang diminta pada soal, maka Hova bisa gunakan print info ya. Kita panggil night dan juga dot print info. Maka dia akan langsung mencetak informasinya sesuai dengan yang diminta. Misalnya di sini Richard, maka dia akan mencetak informasi untuk Richard. Nah, bagaimana jika kita tambahkan informasi dari objek selain Richard ya? Jadi kita kasih tokoh baru. Nah, coba lanjut ya. Berikutnya kita akan kasih tokoh baru namanya Helen di sini ya. Nah, yang cewek ini namanya Helen. Kemudian health-nya Helen adalah 20. Lalu weapon-nya adalah bow and arrow nih, ya, atau panah nih. Kemudian armor-nya dia 5 ya. Lalu strike force-nya Helen juga 5. Nah, ini nanti kita akan tambahkan tokoh baru. Gimana cara penulisan kodenya? Kita lihat dulu di sini. Oke, sebelumnya ada informasi tambahan nih, apa? Jadi nanti ya, Richard akan melawan Helen. Ya, jadi di sini nanti Hafa kalau main di gamenya ya, nanti bertindak sebagai Richard ya. Jadi pahlawannya. Kemudian, nah ini penipunya si Helen. Jadi kita akan lawan Helen. Kekuatannya juga lebih besar Richard ya di sini ya. Helen kekuatannya di bawahnya Richard. Oke, lanjut lagi ya, Pak. Nah, gimana cara nambahinnya? Nah, di sini ada beberapa kode program yang perlu kita tambahkan untuk strike ya. Kita definisikan yang baru. Strike ya, definition strike. Self, enemy. Nah, jadi kita akan munculkan pada output ya. Nanti tulisannya seperti ini ya, Pak. Ada strike, kemudian self name, berarti munculin namanya, misalnya Helen ya. Kemudian is taking, kemudian enemy-nya siapa?
Richard. Kemudian with a strike force of, nah, powernya Richard berapa? Kemudian using self weaponnya apa? Nah, tadi ya, using sword. Kemudian and di sini digunakan untuk ini apa? Slice and. Coba apa perhatikan di sini ada garis miring N ya. Ini tujuannya diberikan seperti ini supaya rapi penulisannya. Jadi lanjut ke baris berikutnya gitu apa. Jadi biar rapi, jadi dikasih ini. Kemudian, enemy dot armor minus sama dengan self power. Nah, maka adalah perintahnya self powernya akan berkurang ya. Enemy dot armor minus sama dengan self dot power. Nah, powernya berarti akan berkurang. Kemudian, jika enemy armornya kurang dari 0 ya, maka health-nya ya, enemy akan armornya akan bertambah. Kemudian ini adalah logika pemrogramannya. Apa nanti bisa gunakan ini untuk rekomendasinya. Berikutnya yang terakhir, nah ini untuk informasi yang muncul di output ya. Misalnya enemy name-nya tadi siapa? Tadi ya Helen. Helen is reeling. Kemudian ini lagi-lagi dituliskan M di sini untuk nulisin outputnya supaya lebih rapi ya. Munculkan output supaya lebih rapi. Kemudian armor class down to, nah ini munculin armor enemy-nya dalam bentuk tipe data string ya. Kemudian health level is up to. Nah, ini untuk ini kesehatannya, tingkat kesehatannya naik menjadi sekian. Nah, ini untuk informasi tambahannya. Oke. Nah, ini apa? Lanjut lagi ya berikutnya. Nah, jadi nanti kalau Hafah menambahkan Helen di sini, nah jadi cukup seperti ini Hafah ya. Penulisannya yang pertama kelas hero, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini ya. Yang pertama ada kelas hero, lalu kita definisikan ketiga metodenya di sini. Ada definition init, definition main info, dan definition strike. Kenapa ditambah definition strike? Karena ada perlawanan ya. Jadi kita buat ini perlawanan. Jadi definition strike kita tambahkan di sini. Kemudian, nah ini yang pertama ada night hero ya. Tadi sudah ada ya. Nah, yang perlu ditambahkan ini apa? Jadi ada Helen, kita definisikan juga. Oh, ternyata Helen memiliki health level 20, lalu armor kelasnya 5, lalu power of strike-nya 5, dan juga weaponnya bow and arrow. Lalu kita print info sama ya seperti yang tadi. Ini hanya nama variabelnya saja, jadi bebas untuk nama variabelnya. Kemudian yang terakhir nih, naik dot strike rascal. Artinya apa? Nah, ini untuk perlawanannya. Jadi nanti, nah ini ya, naik itu yang Richard. Richard akan melawan rascal. Jadi Richard akan melawan Helen. Gitu ya. Misalnya mau dibalik, Helen melawan Richard. Nah, berarti nyebutinnya rascal dot strike knight. Nah, kayak gitu. Jadi nanti outputnya akan seperti yang ada di kotak sebelah kanan ini ya, Pak ya. Dia akan print info dari masing-masing objek, kemudian dia akan munculin strike dan juga informasi terakhir itu ya untuk tingkat kesehatannya. Nah, sampai sini apakah dia mau ditanyakan dulu apa sebelum kita mulai untuk praktik? Hmm, Belum ada? belum Oh, ada. belum ada ya. Sekarang apakah sudah siap untuk praktik, Pak? Siap. Siap, Boleh. oke, langsung saja ya. Nih, Miss mau stop share dulu. Sekarang gantian Halfa yang share screen. Oke, kita buka Belum. di modul 5 lesson keempat, Halfa. Oke, boleh Halfa buka ya. Ya, modul 5 lesson keempat. Oke, sudah. Nah, itu sudah terbuka ya. Kita klik pada nomor 6. Quest Knight and Dragon. Ya, kita klik nomor 6. Oke, kalau sudah, kita tunggu. Nah, ini dia. Sudah muncul ya outputnya. Nah, ini create and test the hero class. Ini untuk demonstrationnya Alpha. Jadi nanti Alpha bisa baca di situ ada informasi tambahan ya. Program The Hero Class. Program The Hero Class itu ada class fieldnya.
Ada name, kemudian health level, lalu armor class, strike force, dan juga weapon. Nah, kemudian apa tambahkan kelas metodenya ada siapa saja? Ada kelas constructor, lalu ada printing information. Nah, ini Alfa nanti bisa tambahkan apanya dulu nih di sini. Kelas hero ya. Kita buat kelas hero pada kode programnya. Oke, ini kasih contohnya untuk kelas hero. Oke, ini dia Alfa. Kelas hero ya. Kelas hero. Nah, hashtagnya itu bisa dilewatin saja ya, Pak ya. Jadi langsung di bawahnya kelas hero adalah definition init. Nah, itu dia. Langsung definition init. Initnya itu ada double underscore sebelumnya. Jadi definition, setelah definition dikasih spasi dulu apa? Nah, itu jangan lupa ada spasinya. Nanti kalau udah warna biru, nah berarti udah betul. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, definition init. Nah, itu ada self, koma, ya, name. S-nya mau huruf kapital atau huruf kecil apa? Nanti kalau S-nya huruf kapital berarti seluruhnya huruf kapital. Nah, ini kalau mau huruf kecil, caranya Hafah bisa klik caps lock-nya itu ya, ya biar kecil hurufnya. S-nya huruf kecil. Oke, self. Nah, ini dia. Udah terbaca ya sekarang ya. Self, kemudian hook. Lalu ada apa lagi? Ada armor, power, dan juga weapon. Power dan juga weapon. Oke. Berikutnya, nah kita tambahkan lagi self ya, dot name. Nah, setelah weapon ini ada titik dua apa? Coba apa tambahkan titik dua setelah weapon kurung tutup itu ya. Ini ada titik dua di sini apa? Nah, tapi kurang kelihatan ya. Oke, Alfa. Lanjut lagi berikutnya. Self.name, kemudian sama dengan name. Lalu self.hold sama dengan hold. Nah, untuk hold itu tipe datanya number ya, atau integer. Nah, untuk hashtag-hashtagnya itu tidak perlu dituliskan, boleh ya, Alfa ya. Langsung aja. Self.hold sama dengan hold. Kemudian self.armor sama dengan armor. Nah, itu. Self.armor. Nah, itu kurang huruf F tuh apa? Di baris kelima ya. Warnanya masih putih selfnya. Oke, hafal bisa tambahkan. Nah, oke, sudah. Lanjut lagi berikutnya apa? Oke, self.power. Sama dengan power. Oke, kemudian setelah itu self.weapon ya. Sama dengan weapon. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita akan definisikan fungsi yang kedua atau metode yang kedua. Ya, ini apa? Metode, coba kita lihat di sini apa? Yang kedua apa nih? Yang satu sudah Kelas. Oh, I. ini udah. Kita scroll pelan-pelan. Ini. Ini, coba diklik dulu apa yang ini. Oh, Oke, ini kelas. ini dia. Yang nomor satu udah ya. Sekarang kita lanjut yang nomor dua apa? Tadi apa? Print info ya. Oh, bukan di situ Hmm. apa? Nomor duanya masih di bagian satu maksudnya. Di program The Hero Class. Nah, kita masih fokus di sini ya, Alfa ya. Jadi untuk kelas Ini. metode ini terdiri dari apa saja? Ada kelas konstruktor init. Nah, ini udah ya. Kita udah tambahin di sini. Selanjutnya adalah yang kedua. Printing information about the character. Nah, ini print info.
kita akan tambahkan print info alpha. Jadi nulisnya kita bisa seperti ini alpha. Definition, print info, self. Nah, itu ya. Kita buat definition, print info, self. Print info, kurung buka, self. Oke, nulisnya lagi bisa seperti ini alpha. Nah, ini ada yang bagian yang nggak kelihatan ya di layar ya. Coba Miss delete dulu, Miss ulangi. Oke, nah ini dia Pak. Jadi ada print info self, titik dua, kemudian print. Nah itu ada greet the hero, lalu ada hot level, armor class, power of the strike, dan juga weapon. Bapak bisa tambahkan dulu. Self dot name. Tanda petiknya yang terakhir itu bisa dihapus ya, Alfa ya. Nah, kemudian tanda petiknya ditaruh di mana? Di sini, sebelum huruf G. Nah, jadi Alfa taruh tanda petiknya di sini ya. Karena yang tipe data string adalah greet the hero. Nah, itu dia. Kemudian lanjut lagi Alfa berikutnya. Print help level. Ya, kita tambahkan print help level. Nah, pada help level kita tambahkan self.help. Oke, help level. Ya, self.help. Oke, apa? Lanjut lagi berikutnya. Kita print armor class. Ya, print armor class. Oke, kemudian armor class ada self.armor ya. Self.armor. Armor. Oke, lanjut lagi apa berikutnya? Print power of the strike. Nah, ini untuk mengeprint kekuatannya ya. Jadi serangannya kekuatannya berapa? Nah, ini ada self dot power kita panggil lagi. Self dot power. Lanjut lagi berikutnya. Kita panggil self untuk objeknya ya. Kemudian dot power. Kalau sudah, lanjut lagi. Step berikutnya. Kita print weapon. Nah, weapon, self weapon. Weapon diapit dalam tanda kutip ya, Hafah ya. Weapon diapit dalam tanda kutip. Karena dia tipe data string. Nah, itu betul. Pintar apa? Titik dua, lalu titik. Lalu koma. Nah, ini baru kita kasih self lagi. Self dot weapon. Kemudian yang terakhir itu ada slice n. Nah, itu untuk menuliskan kode program biar lebih rapi outputnya. Nah, itu ya. Garis miringnya yang kebalik nih, apa? Garis miringnya di mana? Di sampingnya kurung kurawal, apa? Oke, sudah nih. Nah, sekarang untuk print info masih kurang apa nih, apa? Di sini, di dalam tanda kurung masih kurang self ya. Self, lalu kurang titik dua setelah tanda kurung.
Nah, itu kita beri self dan titik dua. Oke, good job, Alfa. Lanjut lagi berikutnya untuk metode berikutnya, yakni definition strike. Nah, untuk definition strike di sini lebih kompleks ya. Nah, karena lebih kompleks, oh, sepertinya masih masih bisa sih. Nanti untuk yang kedua aja ya, yang Miss kasih ini code share-nya. Untuk yang ini masih bisa hafal tuliskan manual nih. Oke, Alfa, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini Miss kirimkan di chat Zoom juga ya, untuk jaga-jaga. Kalau Alfa mau lihat lebih detail, nah di sini untuk mengeceknya, Miss sudah kirim di chat Zoom juga. Nah, di sini ada definition strike. Ya, yang ketiga untuk definition strike itu di sini berisi informasi untuk perlawanan musuhnya. Oke, kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Strike. Oke, kemudian di luar tanda kutip kita beri tanda plus. Lalu kita panggil self.name. Nah, lalu plus lagi setelah itu. Oke, berikutnya hmm, dot name plus with power. Oke, ini agak-agak kelihatan ya, Alfa ya. Oh, ini Alfa. Self.name, self-nya di sini hurufnya seharusnya tidak kapital ya, supaya bisa berwarna biru tadi. Self-nya huruf kecil semua. Self, oke. Coba Alfa bisa sambil buka chat Zoom nih. Kalau nggak kelihatan, Miss delete aja yang di layar ya. Masih bisa Masih kelihatan. kelihatan. Oke, aman ya berarti ya. Oke, Alfa. Boleh dilanjutkan. Forward, kemudian plus tanda kutip using plus weapon plus, nah yang dalam tanda kutip garis miring N. Oke, nah garis miring N di dalam tanda kutip. Oke, pintar apa? Lanjut lagi, baris berikutnya apa? Iya, lalu baris berikutnya kita klik enter. Oke, kita klik enter. Nah, berikutnya enemy. Sudah, lalu print berikutnya. Oh, ini dia. Enemy.armor. Ya, enemy.armor. Minus sama dengan self.power. Oke, Hmm. selanjutnya self.power. Hmm. Oke, berikutnya. Hmm. Ini sambil siapin untuk kode program berikutnya ya, nomor 2.
Ini Oke, kemudian enemy.help plus sama dengan enemy.armor. Lalu berikutnya enemy.armor sama dengan nol. Iya. ini apa ini? Udah kelihatan, lihat di ini aja lah. Nggak kelihatan apa? Di sini. Oke, coba ya. Ini taruh di sebelah kanan Ya. aja ya, Alfah ya. Tunggu sebentar. Delete dulu. Ya. Oke, tunggu sebentar, Alfah. Definition strike. Ini taruh sebelah kanan ya. Oke, ini dia Alfah. Sudah kelihatan di sebelah kanan ya. Ada print enemy. Oke, apa ya? Kelas drop tuh. Tuh, kemudian plus ya enemy dot armor. Lalu plus, oke, ada koma ya. Berikutnya ada koma itu di dalam tanda kutip. Koma and hold level drop to. Lalu tanda kutip lagi. And hold level drop to. Oke, lalu tanda kutip lagi. Berikutnya tanda plus. Nah ini STR kurung buka enemy dot help. Tanda plus STR enemy dot help. Penulisan, oke, dilanjutkan dulu apa ya? Slice and kemudian kurung tutup. Oke, kurung tutup. Nah, lanjutannya apa? Coba ini print ya. Tulisan print di sini seharusnya sejajar dengan if ya. Coba di paling depan tadi. Apa bisa geser ke arah kiri? Caranya gimana? Oke, udah bisa ya. Jadi print di sini seharusnya sejajar dengan if. Nah, berarti dia maju ya, Alfa ya. Alfa bisa delete spasinya yang ada di sini. Oke, lanjut lagi Alfa. Berikutnya, nah kita akan tambahkan yang terakhir nih Alfa ya. Night
Rascal, kemudian kita kasih informasi ya. Jadi print info. Oke, apa bisa tambahkan kode program yang ini berikutnya? Belum. Nah, masih ingat apa yang ini tadi? Ya, Night, kemudian Pascal. Nah, itu ya, ada namanya. Kita kasih nama. Nah, untuk Night namanya Richard. Kemudian Pascal namanya adalah Helen. Nah, penipunya namanya Helen. Oke, kemudian sama dengan Hero. Lalu Richard itu adalah nama tokohnya ya. Kemudian, nah itu ada 50, 25, 20 itu adalah tingkat kesehatan ya. Lalu tingkat armor dan lain-lain. Nah, itu sword adalah senjatanya. 50, koma ya. Koma 25, koma 20, koma sword. Nah, ini swordnya diapit dalam tanda kutip karena dia tipe data string. Oke, kemudian setelah itu ada Rascal. Rascal sama dengan Hero. Helen. Nah, kita kasih nama Helen di sini. Helen, kemudian setelah itu, nah, Helennya di sini ada informasinya. 20 ya, tingkat kesehatannya Helen. Kemudian 5, 5 itu tingkat power dan juga tingkat armornya. Lalu ada senjatanya Helen, yakni bow and arrow. Nah, ini perlu apa tambahkan juga. Oke, kalau sudah, nah kita panggil nama variabel-variabelnya. Yang pertama, night.printinfo. Nah, printinfo adalah metode yang sudah kita definisikan ya di dalam kelas hero. Nah, ini ya. Lalu Rascal print info. Oke, kemudian night.strike nantinya. Night.strike Rascal. Ya, jadi Knight akan melawan Rascal. Richard akan melawan Helen. Itu titik ya, Alpha di baris ke-29. Nah, Knight, koma itu jadikan titik. Ya, jadi Knight dot strike Rascal. Oke, Alpha. Nah, coba. Ini Miss ada yang perlu ini ya, di sedikit direview ya, diperbaiki. Nah, ini untuk indentasinya, Alpha. Ya, Alfa bisa perbaiki indentasinya. Indentasi yang mana? Alfa coba lihat. Boleh di play dulu Alfa, nanti dia akan muncul. Indentasi ya, baris ke-9, kemudian baris ke-16. Nah, ini perlu Alfa perbaiki dulu. Caranya gimana? Coba Alfa scroll ke atas dulu. Nah, di sini ada kelas hero ya. Penulisan kelas hero, di sini ada definition, definition, definition. Ini harusnya ada di dalam kelas hero. Jadi nanti sejajar dengan definition di baris kedua. Nah, jadi penulisannya nanti di sini apa ya? Ada definitionnya. Kemudian printnya juga mundur. Nah, karena definitionnya mundur, printnya juga mundur ya. Yang berikutnya, apa bisa lanjutkan? Oke, printnya bisa mundur, mundur lagi. Oke, itu kelebihannya. Kasih P dulu. Oke, lalu baris berikutnya, baris 14. Nah, itu juga mundur. Nah, print berikutnya, itu mundur ya.
Nah, berikutnya enemy if enemy-nya juga mundur. Nah, enemy-nya di baris ke-20 dan 21. Itu juga mundur ya, Alfa ya. Baris 20 dan 21. Nah, ini mundur juga. Satu indentasi. Oke, betul. Lanjut lagi, Alfa. Coba kita play sekarang. Apakah sudah muncul? Oh, ini kurang apa nih, Alfa? Hmm. Kurang sweat armor. Oke, kita cek dulu ya di bagian ini. Coba diperbesar dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke, print kemudian ini print enemy dot name kemudian plus way lalu and armor class drop to kemudian plus string ya lalu and health level. Oke, kemudian, nah ini apa? Jadi pada bagian STR ini langsung disambungkan aja dengan kode program sebelumnya ya. Nah, jadi nyambung dengan kode program di baris ke-22, Pak. Oke, coba kita Ah, ke sebelah kiri. hmm, Kelihatan atau enggak? Belum kelihatan. hmm. Oke, setelah string itu ada tanda plus apa? Jadi plusnya ini ada di setelah tanda kutip. Nah, ini apa? Jadi tanda kurungnya ini silakan dihapus apa ya? Nah, sebelum STR itu ada kurung tutup, dihapus saja. Oke, lalu dikasih spasi. Nah, sekarang coba kita play lagi apa? Apakah sudah bisa? Oke, bisa apa? Masih belum bisa. Oh, sekarang di sini ya, di baris ke-24. Ini sepertinya di baris ke-24 sudah benar nih, Alfa ya. Berarti problemnya ada di baris ke-16 sampai 22 itu. Dia masih ada problem di sana, Alfa. Definition strike self dot enemy. Ah, ini. Self-nya belum huruf kecil ya. Nah, Alfa gunakan huruf kecil, self-nya. S-nya huruf kecil. Kemudian, apalagi ya? Kita cek lagi. Print info. Coba kita play dulu, Alfa. Kita cek lagi ya. Masih belum bisa, berarti masih ada yang perlu dicek lagi. Enemy dot armor, benar ya. Print strike, kemudian self name, attack, enemy dot name, tunggu sebentar. Lalu plus with power, ini power ya, powernya diganti power. Kemudian string str self dot power, kemudian plus, using plus self using even, oke, kemudian and, oke. Lanjut lagi sekarang enemy di baris berikutnya. Enemy dot armor minus sama dengan self dot power. Kemudian if enemy dot armor kurang dari 0, maka enemy health plus sama dengan enemy. Nah, ini spasinya silahkan hapus ya, spasi yang ada di sini. Oke, langsung aja enemy titik armor ya, enemy titik armor. Nah, itu. Lalu kita cek lagi enemy dot armor sama dengan 0. Lalu print enemy dot name. Lalu sway and armor class drop to lalu plus str enemy dot armor kemudian enemy. Nah ini apa? str enemy dot armor ya. Lognya diganti. Oh ini sudah. Oke. Ah ini apa? Ini ada spasi. Silakan apa hapus dulu. Setelah str ya. Nah apa? Oke sudah. Oke. Drop.
Droplet ya, ini sepertinya typo huruf D, tapi ini nggak berpengaruh pada error ya kalau string. Droplet itu hanya benerin outputnya aja. Kemudian str enemy.hold plus, hmm, harusnya udah bisa nih. Coba kita cek lagi apa? Masih belum bisa. Masih di sini ya. Double Oke, kita cek lagi. Definition strike, self, enemy. Print strike, kemudian self.name, attacks. Attacks-nya di mana, apa? Belum ada nih, apa? Plus self.name, kemudian attacks. Ini ada yang typo nih, apa? Coba deh, Miss akan berikan kode program definition strike ya. Nah, coba. Oh, di mana, Alfa? Di chat Zoom atau di chat WhatsApp? zoom. Chat Zoom ya. Miss kasih di chat Zoom. Ini definition strike Alfa. Jadi di sana ada text ya. Nah, nanti coba Alfa perhatikan lagi. Untuk definition strike. Di sini problemnya ada di definition strike Alfa. Nah, itu ada print strike, kemudian self.name. Lalu ada attacks. Nah, setelah attacks baru enemy.name. Kemudian baru with power. Lalu str self.power, koma, bla 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 itu. Ya, jadi nanti Alfa tambahkan attacks di sini. Coba. Attack-nya di mana? Di setelah self name. Nah, ini. Self name plus attack plus attacks ya, plus attacks di dalam tanda kutip karena dia tipe data string ya, tanda kutip. Oke, attack, attacks, oke. Kemudian enemy.name with power, masih di sini ya kelirunya ya. Oke, str definition with power, kemudian using self.weapon. Self di sini kok oh iya, Pak. Coba Hafa perhatikan. Using di sini ya, setelah using tanda kutipnya di sini apa? Nah, tanda kutipnya di sini. Sampai using. Oke? Kurang tanda kutip penutup ini. Nah, apa kasih tanda kutip dulu setelah using? Ketik satu kali ya. Oke, sekarang self nya udah warnanya biru ya. Tadi ada di dalam string jadi nggak kebaca. Coba sekarang di play lagi ya, Pak. Masih lagi self.weapon lagi. Weapon plus N. Kemudian setelah itu enemy.armor. Coba scroll ke sebelah kiri apa? Arahkan lagi sebelah kiri. Enemy.armor. Lalu minus self.power. Kemudian if enemy armor kurang dari 0, lalu enemy health plus sama dengan enemy.armor. Setelah itu enemy.armor sama dengan 0, lalu print enemy.name. Oke, coba ini scroll ke kiri, ke kanan. str enemy.armor. Oke, udah ini ya, udah sesuai ya. Hold level str. Oke. Ini berarti masalah indentasinya nanti ya, Pak. Coba nanti Miss akan bantu ya. Oh, Miss akan informasikan lagi besok pagi atau nanti agak malam dikit. Gitu ya, Pak ya. Ditunggu aja, nanti Miss akan bantu untuk memperbaiki kode programnya dan menginformasikan apa yang perlu Halfa perbaiki di sini. Nanti Miss akan review. Oke, jadi sekarang Halfa bisa submit dulu supaya Miss bisa bantu review. Oke, caranya submit sudah tahu atau belum Alfa? Seperti kemarin ya. Ya, kita centang-centang, kemudian kita submit. Task for review.
Oke, berikutnya, nah di baris kedua ini ya, nanti Miss akan berikan contoh referensinya ya. Kemudian Hafah silakan, nah ini, kerjakan ya sebagai tugas tambahan ya. Nah, ini dia. Miss mau share referensi kode programnya. Apa bisa lihat di chat Zoom? Nah, itu ada link yang Miss kirimkan. Coba, Alfa buka dulu linknya. Codeshare.io itu ya. Nah, itu di sana ada referensi kode programnya. Dan jangan lupa setelah itu nanti Alfa submit ya. Jadi nanti dicentang-centang juga. Setelah dicentang-centang, lalu di-submit. Ini di mana? Di ini. Yang ini. Iya. Yang di... Yang nomor dua itu ya. Itu yang nomor dua. Oke. Kemudian nanti Alfa kalau sudah selesai, silakan disubmit Alfa. Nah, kemudian tugasnya Alfa adalah, nah ini ya, karena referensinya sudah Miss kasih, tugasnya Alfa adalah memahami kode programnya. Kemudian silakan ya, ditanyakan ke Miss ya, via WhatsApp boleh, atau besok pas lagi ketemu lagi, atau karena Miss rekomendasikan via WhatsApp aja ya. Jadi nanti Hafah bisa tanyakan ke Miss lagi supaya minggu depan Hafah bisa fokus ke materi berikutnya. Gitu ya Hafah ya. Jadi nanti silakan ditanyakan kalau masih ada kendala. Atau pertanyaan, Miss ini tugasnya yang ini fungsinya untuk apa ya? Definition strike ya, misalnya seperti itu. Nah, boleh di-copy dulu aja linknya ya Hafah ya. Oke, seperti itu Alfa. Ya, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja Alfa? Belajar tentang kelas ya. Kita mendefinisikan objek, kita mendefinisikan kelas, kemudian Alfa juga belajar untuk coding, membuat ya. Tadi lawannya ada siapa aja? Ada The Knight and Dragon ya. Jadi ada Richard dan juga Helen ya, Hmm. apa ya? Oke. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin ya. Alfa nanti biar fokus ke materi berikutnya. Nah, ini nanti silakan Alfa selesaikan. Oke, nanti kalau ada kendala boleh disampaikan. Seperti itu ya Alfa ya. Oke. Oke, terima kasih Alfa dan sampai Ya. jumpa. Bye-bye. Thank you Alfa. Wah. Dah.